Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Aku Safira Alivia Azahra, mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membagikan sebuah video pembelajaran nih teman-teman. Video pembelajaran ini juga ditujukan untuk memenuhi UAS literasi digital yang dibimbing oleh Ibu dosen Pipin Kurnia. Nah, video pembelajaran ini berkaitan dengan pemahaman mahasiswa selama perkuliahan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, penasaran kan bagaimana penjelasannya? Yuk kita bahas. Seperti yang telah kita ketahui bersama, di masa pandemi COVID-19 ini, kita melakukan pembelajaran jarak jauh nih teman-teman. Karena ini bersifat online, tentu saja pengajar dan pelajar tidak berada di satu tempat yang sama, yang artinya tidak bertatap muka secara langsung. Selain itu, untuk dapat melaksanakannya, tentu saja kita memerlukan media agar terhubung. Yang pertama, pastinya dibutuhkan gawai atau device. Yang kedua, aplikasi yang digunakan. Dan yang terakhir, jaringan internet. Namun, pembelajaran jarak jauh ini juga memiliki sisi kelemahannya, seperti terjadinya kendala jaringan internet dan gangguan dari area sekitar kita, sehingga materi yang diberikan pun sulit dipahami. Oleh karena itu, maka dilakukanlah survei online ini untuk mengetahui bagaimana dampak pembelajaran daring terhadap pemahaman materi perkuliahan selama masa pandemi COVID-19 ini. Kita akan membahas bagaimana survei online ini dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, topik yang akan kita bahas adalah pengaruh pembelajaran daring selama pandemi COVID-19, lalu sasaran ataupun sampel yang dikumpulkan merupakan mahasiswa Universitas Riau, sedangkan waktu pelaksanaannya berlangsung selama 1 minggu, mulai dari Rabu 5 Mei 2021 sampai dengan Selasa 11 Mei 2021. Dan untuk media yang digunakan merupakan Google Form, dan yang terakhir metode publikasinya melalui link blast di aplikasi WhatsApp. Saja pertanyaan pertama yaitu pilihan gawai device yang digunakan selama pembelajaran daring. Seperti yang terlihat di diagram lingkaran ini, perbandingannya seimbang 50-50 antara smartphone dan laptop, dan tidak ada yang memilih tablet. Artinya apa? Para responden ini menyenangi kedua gawai device, baik smartphone maupun laptop, untuk mengikuti kuliah daripada tablet. Mungkin saja ini dikarenakan smartphone mudah dibawa dan ringan, sedangkan untuk laptop kita bisa melihat monitor dengan lebih besar saat mengikuti kuliah melalui video conference, sehingga si pemakainya ini pun nyaman mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, pilihan aplikasi yang paling sering digunakan untuk terhubung selama pembelajaran daring. Dari pilihan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, WA Group, dan Microsoft Teams, diagram lingkaran ini didominasi oleh aplikasi Google Classroom sebanyak 40% sebagai aplikasi yang sering digunakan selama pembelajaran daring. Tidak dapat dipungkiri, Google Classroom ini memiliki banyak fitur yang dapat membantu. Contohnya saja seperti dosen dapat membagikan bahan kajian sehingga para mahasiswa ini dapat memahami dan membaca materinya. Selain itu, ada pula fitur untuk mengirim tugas dengan cara yang simpel saja. Sedangkan aplikasi yang berbentuk video conference yaitu Zoom yang sebanyak 33,3% dan Google Meet 20% juga digunakan. Karena kedua aplikasi ini dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung dengan mudah dan efektif. Sedangkan WA Group hanya sedikit yang memilihnya, dan Microsoft Teams bahkan tidak ada yang memilih, mungkin dikarenakan Microsoft Teams ini tidak familiar di kalangan pelajar. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda atau responden memahami penjelasan dosen selama via daring? Di sini terdapat pilihan iya, tidak, atau kadang-kadang. Namun, jawaban dari responden ini menarik dikarenakan didominasi oleh 80% memilih kadang-kadang memahami dalam via daring, 13,3% yang memilih iya, dan sisanya memilih tidak. Ini menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa ini tidak selalu fokus terhadap penjelasan yang diberikan.
Mungkin saja ini dikarenakan jaringan internet yang kurang stabil maupun karena adanya gangguan-gangguan di sekitarnya ataupun mengantuk dan jenuh mengingat pembelajaran via daring ini sudah cukup lama dilaksanakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah belajar daring mampu meningkatkan produktivitas belajar Anda? Seperti yang terlihat, diagram lingkaran ini menunjukkan bahwa sebanyak 63,3% memilih kurang yakin, 26,7% yang memilih tidak, dan 10% yang memilih iya terhadap kemampuan dalam meningkatkan produktivitas belajarnya. Dengan banyaknya yang memilih kurang yakin dan tidak, ini bisa saja dikarenakan mahasiswa ini kurang puas dengan pemberian materi yang banyak tapi tidak semua dibahas ataupun didiskusikan secara bersama sehingga tidak mengetahui benar atau salahnya suatu tugas yang dikerjakan sehingga berdampak kepada produktivitas belajar mahasiswa tersebut. Lalu pertanyaan mengenai apakah pembelajaran daring memenuhi kajian materi yang Anda harapkan? Dari ringkasan diagram lingkaran ini, sebanyak 50%-nya memilih tidak memenuhi kajian materi yang diharapkan, 26,7%-nya memilih iya memenuhi kajian, dan sisanya rata-rata menjawab kurang memenuhi. Ini cukup menarik dikarenakan dengan banyaknya yang memilih tidak ataupun kurang memenuhi, mungkin ini dikarenakan materi pembelajaran hanya diberikan tugas saja tanpa dijelaskan terlebih dahulu. Namun di sisi lain dapat kita ingat bahwa sebanyak 26,7%-nya memilih memenuhi kajian materi yang diberikan, yang artinya tidak semua mahasiswa merasakan kurangnya materi pembelajaran. Selanjutnya, apakah Anda mengalami masalah jaringan internet selama pembelajaran daring? Dapat kita amati, jawabannya bervariasi dimulai dari sebanyak 36,7% memilih kadang-kadang, 33,% lainnya memilih jarang, dan 16,7% memilih tidak pernah, sedangkan sisanya menjawab sering maupun selalu mengalaminya. Ini pastinya berkaitan dengan bagaimana kondisi lokasi dan jaringan internet di tempat mahasiswa ini terhubung selama pembelajaran daring. Misalnya, jika mahasiswa tinggal di kota, maka jaringan internet kuat. Namun, ini tidak berlaku dengan mahasiswa yang tinggal di kampung ataupun desa. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan ini bervariasi. Dengan adanya belajar daring bisa membantu pekerjaan Anda yang lain. Jawaban dari pertanyaan ini didominasi oleh 63,3% memilih bisa melakukan pekerjaan atau kepentingannya yang lain, 30% memilih kadang-kadang, dan sisanya tidak bisa. Dengan banyaknya yang bisa, ini dikarenakan mahasiswa tidak perlu lagi pergi ke kampus untuk mendapatkan pembelajaran sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, maupun transportasi. Dan tentu saja ini membantu pekerjaan maupun kepentingan lain yang ingin dikerjakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda jika pembelajaran daring terus diterapkan? Di sini ada pilihan setuju dan tidak setuju. Sebanyak 73,3% memilih tidak setuju jika pembelajaran daring terus diterapkan. Mereka lebih memilih belajar secara offline karena pembelajaran secara tatap muka ini lebih efektif sehingga dapat berinteraksi secara langsung dengan dosen maupun mahasiswa lainnya. Dan terakhir, seberapa efektifkah pembelajaran secara daring? Dari rentang 1 sampai 5, rentang 1 menyatakan sangat tidak efektif, sedangkan rentang 5 menyatakan sangat efektif. Namun, rentang 3 adalah jawaban terbanyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa merasa cukup efektif dalam belajar secara daring dikarenakan belajar daring adalah solusi terbaik di saat pandemi sekarang ini. Terakhir, harapannya semoga pandemi ini segera cepat berakhir dan kita semua bisa belajar dan beraktivitas seperti sedia kala. Sekian dari video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.